Halo teman-teman, balik lagi sama gua Arvin Santoso dan kali ini gua akan ngebahas seputar jam tangan lagi. Jadi kita kembali lagi di segmen jam-jam dan kali ini gua ingin sharing jam ya, beberapa jam Seiko 5 yang menurut gua ini sangat-sangat bisa lu beli gitu ya. Jadi gini guys, sebelumnya gue mau jelasin dulu bagi kalian yang masih awam soal Seiko ya, kalian mungkin belum tahu maksudnya Seiko 5 itu apa sih bedanya sama Seiko yang lain gitu ya, sama Seiko yang selain Seiko 5 gitu. Jadi Seiko 5 itu adalah seri dari jam tangan Seiko yang harganya cenderung lebih lebih murah ketimbang seri-seri yang lain, ketimbang tipe yang lain gitu ya. Kan Seiko itu memiliki beberapa tipe, diantaranya Seiko Presage ya, Seiko yang prospek ya, yang itu biasa ngeluarin jam-jam untuk para diver. Terus banyak lagi lah pokoknya. Nah, Seiko 5 ini adalah entry levelnya lah, bisa dibilang begitu gitu ya. Jadi harganya itu ya mayoritas ya, kebanyakan itu di bawah 3 juta rupiah gitu kan, di bawah 3 juta rupiah. Dan tapi kualitasnya itu oke banget, jadi menurut gua sangat-sangat layak dibeli ya. Tapi tanpa harus khawatir akan kualitasnya seperti itu. Dan ya, gue tahu beberapa dari kalian pasti yang udah ngerti Seiko 5 nih malesnya sama Seiko 5 itu apa. Dia nggak punya ciri khas, kebanyakan ya kan, kebanyakan produknya itu nggak punya ciri khas. Jadinya ini yang membuat kita tuh kayak pas make itu nggak ada pride-nya gitu. Walaupun tetap itu Seiko, cuman kan mungkin kok bentukannya, shape-nya, desainnya itu kok ngikutin prospek ya, padahal itu bukan Seiko prospek. Terus atau enggak itu kok ngikutin yang sumo ya, padahal itu bukan Seiko sumo. Dan banyak lagi lah ya kan. Nah, jadinya gue udah nyari nih di Tokopedia beberapa jam tangan Seiko 5 yang menurut gue ini, ada termasuk 5 Sport juga, menurut gue ini layak beli banget sih, layak beli banget. Nanti kenapanya gue akan jelasin pastinya. Oke, kita langsung aja buka Tokopedia dan langsung ke yang pertama. Gue rekomendasin adalah jam tangan ini, katanya sih limited edition ya, cuman gue nggak ngerti, ini kayaknya masih ada sih. Jam tangan Seiko 5 Automatic SRP 509 SRP 509 K1 original ya. Oke, original katanya nih. Jadi SRP 509 K1. Nah, ini nama store-nya itu gue sekarang shoutin store-nya aja ya, karena biar kalian bisa ngecek sendiri langsung. Casio Original Watch ya. Jadi mungkin dia mostly jualannya Casio, cuman ini ada Seiko yang limited edition juga katanya. Ini dibanderol dengan harga 2.500.000 ya, 2.500.000-an belum termasuk ongkir. Nah, gue sukanya sama jam tangan ini, desainnya proper, desainnya tegas, solid. Terus ini tuh mirip, ada salah satu seri daripada jam terkenal Richard Mille, yang menurut gue itu kayak jam mainan, cuman itu adalah Richard Mille gitu. Dan ternyata Seiko juga punya yang seperti itu, seenggaknya mirip mirip ya, berapa persen lah, cuman nggak mirip banget gitu pastinya. Dia tetap punya ciri khas, dia tetap punya ya Seiko ya, sekali lagi ya, dia punya citra sendiri, dia punya nuansa tersendiri di jamnya, yang menurut gua ini layak beli banget bagi kalian yang pengen cari jam Seiko yang unik terutama. Karena ini jam tangannya ini mirip G-Shock ya, kalau dilihat dari jauh mirip G-Shock, cuman ini otomatis ya. Ini adalah Seiko dan wah, ini keren sih. Gue pengen banget, cuman oke. Sebelum kalian memutuskan untuk membeli ini, kita akan move on dulu ke yang selanjutnya ya kan. Nah, yang kedua adalah jam tangan Seiko 5 Sports SRPA 87K1 gitu ya. Nah, ini kenapa gue saranin banget, karena dia itu bisa mempadu-padanin nuansa sporty, nuansa laki banget, maco banget, sama nuansa klasik, yang dimana lu lihat dong shape daripada jam tangan itu, desain daripada jam tangan itu kayak klasik banget guys. Itu ngingetin gue sama Seiko pendahulunya, yang dimana itu sangat-sangat klasik, vintage, sangat-sangat
kuno, cuman pas gua lihat apa namanya perpaduan warna, terus abis itu di innernya dia itu memiliki warna merah, terus ada kayak apa teksturnya gitu, itu sangat-sangat keren sih. Itu eh, perpaduan yang cocok menurut gua, yang dimana itu susah loh bikin desain seperti itu, susah. Dan dia pakai NATO strap ya kalau nggak salah di sini, NATO strap yang membuat sangat casual, walaupun itu klasik banget, cuman sangat casual sehingga dipakai anak muda itu masih masuk banget. Itu yang susah sebenarnya di situ. Lalu yang ketiga ya, itu ada ini di video yang jam tangan di bawah 2 juta apa berapa, yang gua 1 jutaan ya kalau nggak salah, itu gue pernah masukin juga Seiko 5 SNK 809K2 ya, karena menurut gue ini sangat-sangat gokil. Ini tuh dia miripnya itu sama IWC ya, terus dia kalau pakai NATO strap itu the best lah, itu perfect combination daripada jam tangan ini sendiri gitu. Gue suka dialnya, gue suka ear dialnya, gue suka shape-nya, gue suka apa namanya desainnya daripada jam tangan ini, gue suka angka-angkanya. Jadi ini sangat-sangat perfect sebenarnya, cuman disayangkannya banyak yang jual itu dia pakai, bukan pakai NATO strap tapi pakai apa namanya strap yang metal gitu loh, yang besi. Jadi itu menurut gue agak kurang masuk, karena dia bentukannya itu memang cocoknya menurut gue ya loh ya. Menurut gue tuh pakai NATO strap. Cuman di sini, oh ya, yang tadi tuh penjualnya gue sampai lupa sebutin penjualnya. Ya tadi yang sebelum ini penjualnya adalah Kenji Store ya. Ntar linknya ada di bawah ya, itu daerah Jakarta Barat. Dia dibanderol di harga 2.700.000. Memang nih udah nyaris 3 juta, tapi karena emang dia punya bentuk yang sangat-sangat Seiko banget gitu guys. Dan kalau yang ini, yang sekarang itu Sun Arloji, ini salah satu store yang gue rekomendasiin banget karena gue sering juga belanja jam tangan di situ. Terakhir gue belanja itu yang waktu itu gue review Seiko yang Samurai ya, Prospect Expadi. Itu gue beli di situ juga, trusted, pastinya original. Ya ini gue nggak di endorse ke dia apa ya teman-teman ya. Tapi emang gue kalau misalnya gue suka sama toko itu pasti gue akan dukung terus gitu. Nah, anyway, kita balik lagi ya, Seiko 5 SNK 809K2 ya, ini Sun Arloji yang punya. Terus ini tuh dia pokoknya pakai NATO strap tuh keren banget gitu. Nah, yang terakhir ini gua adalah ini adalah jam tangan Seiko yang sekarang ini sedang gue incer-incer banget, yaitu Seiko 5 SNX S77K1 ya kan. Nah, ini otomatis juga. Ini itu dia itu mirip sama Rolex Presiden, Rolex Day-Date, Datejust. Jadi pas kita pakai itu entah kenapa ada unsur mewah aja. Dan ini tuh pas banget yang gue cari ya sebenarnya. Ini kalau nggak salah yang Blue Dial ya kalau salah ya. Ya. Terus apa namanya, ini dari Navy Watches ya, Jakarta Pusat, dibanderol dengan harga 1.140.000. Ini kan murah sekali gitu kan. Jam tangan semewah ini dia ada hari dan tanggalnya juga. Harganya cuma 1.140.000, dan ini otomatis Seiko juga ya kan, Jepang juga. Jadi ini tuh epic lah gitu. Jadi itulah jam tangan yang menurut gua dari Seiko 5 ya, seri Seiko 5, tipe Seiko 5 itu yang menurut gua tuh layak dibeli banget ya kan, karena dia punya bentuk desain yang sangat-sangat baik, yang unik juga. Ada beberapa dari mereka yang unik ya. 2 teratas tadi tuh unik. Emang gua pilihin buat kalian banget itu, bagi yang suka jam tangan unik, karena pas kalian pakai otomatis tuh temen-temen lu pasti nanya men, pasti gitu. Nggak sederhana soalnya desainnya gitu loh. Jadi unik dan juga punya citranya sendiri. Jadi lu bisa bangga pakai Seiko 5 gitu loh. Gitu ya. Oke, moga-moga kalian terhibur dan juga memiliki dan juga mendapatkan informasi tambahan dari video kali ini, dan semoga kalian suka sama video seperti ini ya. Jika kalian suka, silahkan klik tombol subscribe dan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi nyari jam tangan Seiko 5 yang menurut mereka tuh cocok lah buat mereka. Mungkin salah satu dari jam tangan Seiko 5 ini ada yang cocok buat mereka ya, sharing aja ke mereka video ini. Terus apa namanya, jangan lupa
tekan loncengnya, karena kalau misalnya kalian gak tekan loncengnya ya otomatis tidak ada notifikasi dari YouTube kalau misalnya gue lagi update video. Dan mungkin karena gue lagi stay at home ya, WFH juga, gue mungkin akan sering nih update video. Gue nggak peduli banget sih masalahnya soal viewers gitu-gitu, gue nggak peduli banget. Gue cuman pengen sharing terus ke kalian ya. Di podcast lo gue bakal sharing mengenai coronavirus ini, COVID-19 ini secara lebih dalam. Kemarin kita udah ngajak ngomong beberapa teman ya soal pendapat mereka tentang Dokter Tirta juga. Kalian kalau ada yang penasaran, silahkan, linknya bakal ada di bawah di deskripsi di bawah. Lalu kita juga bakal ngomongin perjalanan hidup lah gitu-gitu, biar kalian lebih terhibur aja dalam masa-masa WFH ini yang belum tahu nanti sampai kapan ujungnya gitu ya. Walaupun Pak Anies Baswedan selaku Gubernur Jakarta pun sebenarnya udah bilang sampai April atau Mei gitu, tapi ya masih abu-abu lah gitu. Ya, kita berdoa aja semoga epidemik ini bakal cepet berlalu ya. Coronavirus ini bakal cepet berlalu, COVID-19 ini cepet berlalu di Indonesia ya, di seluruh dunia sih gue berharapnya, sehingga kita semua orang-orang penghuni bumi ini dapat beraktivitas seperti biasa lagi gitu ya. Oke, terima kasih sudah nonton sekali lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya.